Surdi dengan NPM 0738241118. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengganti UAS pada mata kuliah bahan galian industri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi yang telah saya ambil, yang dimana materi yang saya ambil yaitu tentang penggolongan bahan galian. Teman-teman perlu ketahui bahan galian itu apa sih? Jadi, bahan galian merupakan salah satu sumber daya alam non-hayati yang keterjadiannya disebabkan oleh proses-proses geologi. Nah, berdasarkan keterjadian dan sifatnya, bahan galian dibagi menjadi 3 kelompok, yang dimana kelompok pertama yaitu mineral logam, mineral industri, serta batu bara dan gambut. Karakteristik ketiga bahan galian tersebut berbeda, sehingga metode eksplorasi yang dilakukan juga berbeda. Oleh karena itu, diperlukan berbagai macam metode untuk mengetahui kepadatan, sebaran, kuantitas, dan kualitas. Nah, di sini ada penggolongan berdasarkan pemanfaatan, yang dimana saya di awal bilang saya akan membahas tentang penggolongan bahan galian. Yang di sini saya akan membahas penggolongan berdasarkan pemanfaatan kedua, yang dimana pada penggolongan berdasarkan pemanfaatan ini terdapat satu, yaitu bahan galian logam atau biji atau yang biasa disebut dengan ore, yang dimana pada bahan galian logam ini diolah dengan teknologi tertentu. Nah, yang kedua, untuk menghasilkan logam yaitu dengan timah, besi, tembaga, nikel, emas, perak, dan seng, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua yaitu bahan galian energi. Untuk bahan galian ini tersendiri yaitu dihasilkan dari batu bara dan minyak bumi. Dan yang terakhir yaitu bahan galian industri, itu untuk industri, yang dimana yang diambil dari asbes, yang dijadikan untuk industri, yang dimana akan dijadikan menjadi asbes, kemudian aspal, bentonit, batu gamping, dolomit, diatomite, gipsum, halit, talc, kaolin, dan lain-lainnya. Kemudian ada pengelolaan berdasarkan cara terbentuknya, yang dimana pada kelompok 1 yaitu batuan sedimen, yang pada batuan sedimen ini dibagi menjadi 2 kelompok, menjadi 2 juga, yaitu subkelompok A, yang dimana pada subkelompok A ini terdapat batu gamping, dolomit, kalsit, marmer, onyx, fosfat, trijang, gipsum, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu subbab kelompok B, yang dimana batuan sedimen pada bahan galian industri ini seperti bentonit, ball clay, bone clay, fill clay, zeolit, dan lain-lain. Dan pada kelompok 2 yaitu batuan gunung api, yang dimana pada bahan galian industri ini terdapat yaitu obsidian, perlit, pumice, tanah liat, kayu terkesikan, opal, kalsidon, andesit basal, pasir gunung api, breksi pumice, dan breksi pumice. Kemudian ada kelompok 3 yaitu bahan galian yang berkaitan dengan batuan plutonik dan ultra basa, yang dimana pada kelompok ini terdapat granit, granodiorit, gabbro, peridotit, alkali, feldspar, bauksit, mika, dan lain-lain. Kemudian ada pada kelompok 4 bahan galian
industri yang berkaitan dengan batuan, endapan, residu dan endapan. Yang dimana pada kelompok ini terdapat lempung, pasir kuarsa, intan, kaolin, zirkon, korundum, dan lain-lain. Kemudian ada kelompok 5 yang dimana proses pembuahan hidrotermal. Ya, kalau teman-teman ketahui, hidrotermal merupakan proses kita yang dimana terdapat pada kelompok 5 ini terdapat barit, gipsum, kaolin, tal, magnesit, pirofilit, tosiki, dan lain-lain. Dan yang kemudian ada kelompok 6 dan kelompok yang paling terakhir yaitu kelompok 6 batuan metamorf, yang dimana pada bahan galian industri ini berkaitan dengan batuan metamorf seperti kalsit, marmer, batu saba, kuarsit, grafit, mika, dan lain-lainnya. Nah, kita lanjut lagi ke penggolongan menurut pemerintahan nomor 27 tahun 1980, yang dimana pada penggolongan ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu golongan A atau strategis, yang dimana pada golongan ini minyak bumi, bitumen cair, lilin beku, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara muda, dan lain-lain. Yang dimana yang tadi yang telah saya bacakan yaitu merupakan hasil produksi dari golongan A. Ada golongan B yaitu vital, yang dimana besi, mangan, molibden, krom, wolfram, vanadium, titan, baksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air, raksa, arsen, antimon, bismut, dan lain-lainnya. Kemudian golongan C yang dimana non strategis dan non vital, yang dimana pada bahan galian ini terdapat nitrat, nitrit, fosfat, garam batu, halit, asbes, talc, mika, grafit, magnetit, hyarosit, oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kuarsa, kaolin, felspar, gipsum, bentonit, tanah diatomea, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang jenis bahan galian di kerak bumi, yang dimana pada poin pertama yaitu bahan galian primer. Pada bahan galian primer ini terjadi dari hasil pembekuan magma. Magma merupakan leburan silikat panas dari dalam bumi. Kemudian mengalami penurunan suhu dari lapisan kulit bumi bersentuhan dengan atmosfer, proses pembekuannya mengalami penurunan suhu. Kemudian ada bahan galian sekunder atau secondary ore deposit, yang dimana terbentuk karena perombakan dari batuan yang telah ada, hubungan langsung dengan atmosfer, hidrosfer, biosfer. Kemudian endapan timah putih di Pulau Bangka dan Belitung, intan di Martapura. Kemudian ada bahan galian malihan, terjadi karena perubahan bentuk akibat perubahan suhu dan tekanan, kerja sendiri atau gabungan. Contohnya yaitu karbon menjadi grafit atau intan, batu gamping menjadi marmer. Kemudian yang terakhir yaitu jenis bahan galian sedimenter, terjadi benar-benar ada pengertian pengendapan dari atas ke bawah. Contohnya batu bara, oil shale, minyak bumi, garam, dan garam. Nah, kita sudah di penghujung presentasi saya, yang dimana saya sudah masuk untuk membahas kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi yaitu BGI merupakan bahan galian tambang, bukan biji. Digunakan sebagai bahan baku industri, penggunaan dalam berbagai sektor industri, tidak melalui proses pembakaran seperti biji logam, memiliki kekerasan plastisitas, daya serap yang penting untuk industri. Baik, cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak
banyak kekurangan dan kekeliruan pada materi yang telah saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.